Ya, selamat datang di Fest TV. Pembahasan kita pada malam hari ini yaitu multikulturalisme dan politik identitas. Sebenarnya ada begitu banyak problematika di masyarakat kita di jelang-jelang pilkada misalkan. Itu begitu banyak politik identitas yang kemudian muncul digunakan sebagai bahan kampanye segala macam untuk memenangkan suara hati masyarakat. Saya ingin mulai dulu dari Pak Syarif misalnya untuk kepentingan politik identitas. Seperti apa sih Pak? Politik identitas saya sedia dulu nih. Ya, ini kita mau dengar dulu nih melihat politik identitas itu kemudian banyak begitu masif digunakan di masyarakat. Apakah wajar atau enggak? Ya, kewajarannya. Saya mulai dari mana ya? Tapi jelas beginilah. Saya ingin mulai dari pengalaman pribadi. Yang pertama, saya dulu 2013 pernah diundang oleh teman di Austria, tepatnya di kota Bursa. Lalu kemudian teman itu ngajak keliling-keliling sampailah kita ke Vatikan. Itu kita menikmati pemandangan misa. Tiba-tiba di pojok sana ada orang Bugis ngomong, ya kan? Saya kagetnya bukan karena saya paham tidak, ada kebanggaan di sini. Ternyata ada orang Indonesia, ada orang Bugis. Jalan sedikit ada orang Jawa, saya hampir juga. Jadi yang ingin saya sampaikan poinnya adalah keberagaman etnik kita Indonesia itu baru kemudian kita lihat ketika kita berada atau mengambil jarak. Itu kita di sana ternyata Indonesia itu luar biasa. Jadi keberagaman itu luar biasa dari suku, dari agama dan lain sebagainya. Nah poinnya adalah bagaimana kemudian kita melihat multikulturalisme ini. Kita harus ambil jarak. Jarak itu tidak kemudian bagaimana contoh saya tadi. Ya lembaga kampus akademisi juga merupakan jarak juga. Dengan ini persoalan dinamika multikulturalisme ini menjadi menarik. Nah seringkali kita lihat di masyarakat, mohon maaf di akademisi seringkali melihat persoalan etnisitas dalam semua hal selalu perspektifnya atau standpointnya adalah etnosentris. Semestinya tidak boleh begitu. Kalau akademisi atau kemudian politisi harus dia logosentris. Jadi kalau kemudian logosentris menjadikan perspektif untuk melihat persoalan ini, sehingga masalah ini menjadi jernih. Jernih dalam pengertian, kenapa kemudian etnis ini tidak bisa ditarik di dalam politik? Kalau kita menggunakan kacamata logosentris, itu ada pembenarnya. Ada pembenaran. Yang pertama, pembenaran pertama adalah perjalanan peradaban bangsa Indonesia bahkan dunia sekali tak lepas dari itu. Nah, persetujuan antara etnis dan lain sebagainya, mulai dari nomad, mulai dari kelompok, lalu berkembang menjadi suku dan lain sebagainya. Dan itu yang kemudian diracik diramu oleh kami pada bahwa suku yang merupakan suatu kekuatan untuk membangun negara ini bangsa. Oleh karena itulah kemudian Bung Karno sebagai salah satu founding father kita mengatakan bahwa Jong Japa, Jong Ambon, Jong masalah itu representasi penghargaan terhadap suku. Karena negara kita adalah negara suku, negara etnis, ya kan? Nation state sama dengan Amerika, sama dengan Rusia. Ya. Oleh karena itu kemudian pemberdayaan semua entitas etnis di seluruh Indonesia bahkan ditarahkan bahwa di Kaltara atau bicara politik niscaya harus kita lakukan. Nah dalam konteks ini kita harus berbicara kesadaran bahwa hidup ini pulau, lalu kemudian tidak cukup dengan kesadaran, kita harus punya kompetensi. Oleh karena itulah kemudian kalau kita bacanya teman-teman di sosiolog misalnya sosiologi, teman-teman di antropologi tidak paham siapa itu bisa Milton Brennan, ya kan, sosiolog dari Amerika. Ketika kemudian dihadapkan dengan keberagaman, maka kita harus yang pertama yang harus kita miliki adalah cultural awareness, kesadaran bahwa hidup kita ini adalah jalan, ya kan, multikultural. Yang kedua, kesadaran
kita juga harus membangun cultural knowledge. Jadi kita harus paham tentang kultur ini. Setelah itu baru sensitif, cultural sensitivity. Terakhir baru kemudian cultural kompeten. Nah, jadi kemampuan mengelola perbedaan itu harus dilakukan oleh siapapun, apalagi orang partai politik. Harus. Kenapa? Karena kita hidup ini plural. Makanya saya sering kali mengkritik teman-teman, masuk pemerintah dalam. Nah, itu pengalaman saya yang kedua ya. Pengalaman saya kedua konflik etnis 2010 antara Tanjung dengan Mentan. Saya memberanikan diri mengambil inisiasi perdamaian karena saya berpegang teguh ini bukan persoalan suku, ini murni persoalan ekonomi. Persoalan kebijakan itu kalau kita tarik ke situ, kalau persoalan ekonomi, persoalan politik, tarik ke kebijakan sampai jadi diskusi dia. Nah, kenapa begitu? Karena pemerintah saya sempat mengkritik rektor UGM tidak pernah ambil bagian dalam persoalan. Kalau kemudian saya mengkritik beliau ini, bolehlah. Iya. Kenapa? Karena tidak memberikan pendidikan kepada pejabat-pejabat kita. Seringkali pejabat kita ini salah dalam mengidentifikasi persoalan di akar rumput. Ya kan? Selalu begitu ada konflik di akar rumput, identifikasinya adalah suku. Pasti di situ karena etnosentris bukan kelompok-sentris. Ya kan? Memang begitu ada konflik, timpas menimpas, membunuh di lapangan, memang terpola ya. Memang sukunya ini dengan suku ini memang ini. Tapi dikuatkan oleh pemerintah lagi, begitu ada konflik, tokoh agama dipanggil, tokoh adat dipanggil. Seolah-olah bahwa itu memang persoalan etnis. Makanya saya bilang itu kesalahan identifikasi terhadap persoalan. Jadi kita yang menonton jadi kan, jadi pemerintah melegitimasi persoalan. Padahal tadi saya itu bukan persoalan persoalan ekonomi, sosial. Persoalan ekonomi, saya menyebutnya persoalan politik. Sekarang ini kita ini berkelahi bukan karena tulang, ini karena bau sekali. Ya, keras gitu. Karena bau. Kalau dulu kita berkelahi di akar rumput, itu karena tulang, berebut tulang. Sekarang kita berebut bau. Contoh ini, Pak. Ini ada perusahaan di Bapak. Dia supply ayam, ya kan? Per bulannya 4 ton, 5 jungtung beberapa perusahaan 19 ton. Kita menyuplainya itu nggak bisa. Sekarang orang dari Jakarta yang menyuplainya, tukang potong ayam pun orang dari Jakarta. Memang orang Batu, orang sesayang dari siapa teman? Orang Tarakan dari siapa teman? Potong ayam pun didatangkan dari luar. Nah, berarti kita ini memang berkelahi. Gara-gara bau, gara-gara tulang berebut, lagi berebut. Nah, ini sebenarnya kapitalisme yang luar biasa. Nah, ini kadang-kadang membuat saya gerang dengan persoalan. Nah, oleh karena itu barangkali harus kita internalisasi. Nah, berkaitan dengan kulturalisme, kenapa kemudian harus kita masukkan di dalam politik itu penting. Makanya saya sering katakan kepada teman-teman, kalau kita berbicara aktor pembangunan, 3 aja aktor pembangunan. Di Amerika juga begitu. Apa yang kita kenal state, pemerintah, lalu kemudian society, masyarakat, juga private sector. Ini aktor pembangunan kesatuan itu yang tidak bisa dipisah-pisah. Jadi pemerintah itu butuh pengusaha itu butuh pemerintah itu butuh rakyat, society saling membutuhkan. Yang sering saya contohkan, kalau kita ingin membangun rumah, kita butuh masyarakat dari saya. Butuh. Kalau 10 tingkat rumah kita, 100 juga pada awal itu masyarakat. Dan kita sendiri masyarakat. Kita butuh pemerintah enggak? Butuh. Bagaimana IMB-nya, bagaimana sertifikatnya? Kita butuh pengusaha enggak? Butuh. Bagaimana besinya, bagaimana multi-root, manajemennya itu usaha. Sebaliknya juga begitu. Nah, ketika 3 aktor pembangunan ini kita breakdown habis, bagi saya itulah instrumen politik. Nah, instrumen politik ini pada momentum politik terlibat atau instrumen ini main atau dimainkan oleh pelaku politik. Nah, momentum politik itu tidak saja pileg. Sekarang pemilihan ketua RT itu momentum politik di mana instrumen politik itu main.
Nah, baru kemudian kita belum habis pemerintah. Pemerintah itu state, kalau kita belum habis, kalau dia P kecil, eksekutif, legislatif. Eksekutif itu mulai dari sekda sampai RT. By name, by address, itulah instrumen politik. Lalu kemudian legislatif. Legislatif itu ekuivalen dengan partai politik. Partai politik itu atas bawah, bawahnya sampai ke anak ranting, atasnya sampai DPP. By name, by address, itu bergerak semua pada momentum politik. Nah, lalu kemudian kalau pemerintah P besar, itu ada eksekutif, legislatif, yudikatif, lalu kemudian TNI, ada Polri, ada Bawaslu, ada KPU. Tarik ke bawahnya, itu kan instrumen ini bergerak semua, main pada momentum politik. Nah, begitu juga dengan society, masyarakat. Kelompok kepentingan masyarakat berbasis agama, ada NU, ada Muhammadiyah, ada macam-macam. PKS, baik bawah. Kelompok kepentingan masyarakat berbasis profesi, ada kadis, ada guru, ada KPMC, ya kan? Berbasis OKP, ada MPI, macam-macam. Itu kalau kita runut habis, itulah bagi saya itu instrumen politik. Pada momentum politik ini gerak semua. Dia bergerak dengan kesadarannya sendiri, atau kita yang berkepentingan untuk merebut jabatan itu menggerakkan itu. Boleh jadi begitu kemudian saya mencalon, saya datang ketua PKSS. Saya kan kelompok kepentingan masyarakat yang berbasis suku tadi, PKSS, wajar kan? Saya datang ya, saya mau calon itu. Nah, dari instrumen yang saya lihat, yang pandai memanfaatkan instrumen politik itu adalah kalau kelompok kepentingan masyarakat berbasis suku ya, KSS jauh ya pun ketimbang Papua yang tidak jauh. Nah, maka kalau kemudian kita katakan bahwa suku tidak diciptakan di dalam politik, salah. Politik identitas. Politik identitas. Karena memang kalau kita berbicara di Indonesia, politik identitas itu ada identitas agama. Ya kan? Dan tak mungkin juga suku itu tidak dilibatkan dalam proses politik karena memang negara kita negara suku, nation state. Keberagaman itu menjadi terlalu penting. Nah, tinggal kemudian sejauh mana kita mempunyai kemampuan untuk kita cultural competency kita, bagus sejauh mana kita mampu untuk mengelola perbedaan itu, sehingga kemudian menjadi modal besar kita untuk membangun tarakan Kaltara dalam hal ini. Nah, pendidikan semacam ini yang kemudian tidak ada dilakukan oleh pemerintah kan, sehingga saya sampai pada kesimpulan membangun desa menata kota dalam konteks Kaltara rumah Anda itu keliru. Rumah kita. Itu bagi saya keliru. Buat bangsa tuh. Itu keliru. Kenapa keliru? Ini sering saya protes. Kalau kemudian pembangunan itu identifikasinya adalah infrastruktur, maka jargon itu benar. Karena memang infrastruktur di desa jauh ketinggalan dengan infrastruktur di kota. Tetapi kalau pembangunan yang kita lakukan adalah bagaimana membangun kesadaran hukum masyarakat, kesadaran budaya masyarakat, kesadaran politik masyarakat dan sebagainya, maka masalah hukum, masalah budaya jauh lebih penting dibandingkan desa. Maka di desa tidak ditata, di kota tidak ditata, harus dibangun. Makanya saya bilang dalam konteks membangun desa menata kota dalam konteks kata rumah kamu itu keliru. Iya, benar. Oke, cuma poinnya Pak. Saya mungkin ke Pak Senggono dulu. Pak, ini cukup keras Pak. Ada kesalahan identifikasi, ada kesalahan identifikasi yang kemudian sampai pada eksploitasi eksploitasi politik identitas itu Pak. Apakah memang itu berpotensi mengancam Pak ketika misalkan itu terjadi kesalahan identifikasi seperti yang dikatakan Bang Sandiaga tadi, kemudian kesalahan mengambil kebijakan sehingga ini berdampak sistemik ke masyarakat kita society ini? Baik, memang apa yang disampaikan Bung Sapiri tadi itu ya, teoritiknya memang seperti itu. Ya kan di dalam tatanan berpolitik tadi itu ya, berpolitik berbangsa dan negara. Memang sebenarnya ya itu sebenarnya sih tidak ada ngefek ya, tidak ada ngefek misalnya terjadinya disintegrasi, misalnya ada politik identitas tadi itu disintegrasi karena itu sudah dibungkus oleh
apa namanya itu Pancasila. Nah, itu sudah dibungkus Pancasila itu dengan adanya politik apa namanya tadi ya, identitas tadi itu kan bisa terjadi efek misalnya sampai misalnya apa negara kita itu bisa terpecah belah. Nah, saya kira itu tidak, saya percaya itu tidak akan bisa itu negara bisa terpecah belah itu. Nah, itu pertama sudah dibungkus itu sudah ada Pancasila, ada persatuan, ada kerakyatan, ada yang kepemimpinannya, ada kemanusiaannya dan di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu tidak ada. Kalau kita melihat histori, ya kan, kenapa sampai terjadi misalnya ini kan apa namanya tidak bisa dipungkiri misalnya saat ini bisa terjadi politik identitas tadi itu. Memang sejak Orde Baru, ya kan, Orde Baru itu dia sudah apa namanya mengekang, ya kan ada tiga partai politik itu, ya kan, dengan adanya terjadinya itu reformasi, ya kan, ini era euforianya, ya kan, euforianya. Kami juga saya juga ya menyoroti misalnya tentang partai. Ini sebenarnya ini partai ini, ya kan, partai ini kan harus hebat. Partai yang ada di dalam partai itu adalah menyiapkan SDM yang handal, ya kan, SDM yang handal itu kan sebenarnya kan seperti itu untuk saat ini. Seharusnya seperti itu. Jadi dipersiapkan ketika nanti menjadi anggota dewan di situ, ya kan, karena semuanya di situ nanti kan yang mengesahkan juga undang-undang cara dewan. Makanya dewan ini dituntut memang kemampuan intelektual, emosionalnya itu memang harus cerdas. Syukur-syukur mulai diimbangi dengan kemampuan religi kan seperti itu. Benar-benar dia mengemban amanah bangsa kita sebagai wakil kita. Nah, itu saya seperti itu. Makanya apa yang disampaikan Bu Sabirin tadi itu ya, memang teoretiknya kan seperti itu, ya kan, teoretiknya itu. Tapi bagaimana praktis ya implementasi ya yang ada itu yang di masyarakat ini, nah itu loh, di masyarakat ini. Karena apa? Kalau saya melihat itu kan partai, tadi sudah saya singgung sedikit ya itu kan, seperti partai ini mengambil enaknya, tidak mau terbebani yang berat, ya kan, dengan kaderisasi yang sangat lemah. Nah itu loh, kaderisasi yang sangat lemah. Efeknya apa? Ya kan, sebenarnya saya ya sebagai orang kampus ya itu saya sangat sedih kalau melihat anggota-anggota dewan itu hanya datang misalnya kalau zaman dulu kan D3 datang duduk diam dapat duit begitu kan, itu aduh kasihan sekali masyarakat itu dengan kos yang sangat tinggi untuk membiayai untuk dia duduk di situ. Nah itu jadi apa yang disampaikan Bu Akbar tadi itu tidak akan itu bisa terjadi gesekan karena sudah dibingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang keberagaman tadi itu. Karena negara kita apa yang disampaikan Bu Sabirin tadi itu ya memang multi etnis, beragam, ya kan itu. Tapi bungkusan itu memang sangat sangat kuat. Nah, saya memang berkeinginan memang ya untuk menjadi dewan misalnya ke depan gitu ya, tidak benar-benar memang terutama yang menjadi pertimbangan itu adalah memang kemampuan intelektual tadi, kemampuan intelektual, emosionalnya, syukur ada religinya di situ itu. Ya, benar-benar dia itu memang amanah dan bisa memperjuangkan rakyat atau sebagai wakil rakyat dan dia bisa melaksanakan tugas-tugasnya itu sesuai peraturan undang-undang lah itu yang sudah diatur ini. Tapi Bapak sendiri melihat apakah sejauh ini begitu masif itu eksploitasi politik identitas itu, Pak? Nah, Bu Akbar, kalau ada event-event pilkada maupun pemilihan legislatif, ya kan, itu masih menjadi komoditi. Itu masih menjadi komoditi calon-calon legislatif, calon-calon kepala daerah itu masih komoditi, jadi komoditinya, ya kan, politik identitas itu tidak bisa dipungkiri.
seperti ini misalnya ya, politik identitas itu kan termasuk misalnya nanti sebuah organisasi tadi sudah disampaikan itu, organisasi itu bisa digolong ya kan, nanti apa namanya merekomendasikan ya saya punya organisasi ini jumlah berapa ya kan gitu. Dan yang paling kentara sekali itu kan itu bisa dihitung, hitung-hitungan, misalnya masyarakat Sulawesi ini ada berapa ya kan, masyarakat Jawa ada berapa, masyarakat misalnya Tidung ya kan, itu sudah itu secara matematis bisa dihitung pemilih-pemilih itu ya. Inilah politik identitas. Bahkan ya kan pernah ada pertemuan kan saya sama Bung Akbar ya kan itu, sedangkan itu ya kan ini loh, kalau misalnya incumbent mau maju lagi gitu kan itu ya kan, itu bisa mempola, itu kan pernah saya sampaikan itu. Begitu juga politik identitas, itu kan dipola, ada namanya kan polarisasi kan itu, masyarakat etnis tertentu. Nah itu juga dipola seperti itu, ya kan. Tapi apa yang ditanyakan Bung Akbar tadi, apakah itu nanti bisa jadi GCA? Ya kan, saya kira tidak. Karena apa? Ya tadi itu kehebatan itu ya, bangsa kita itu. Ya bisa jadi ya, cuman yang kecil gitu ya. Potensi itu ada, nah, itu. Tapi cuman kecil, nah itu loh. Saya kira apa namanya hal-hal yang atau ekses itu untuk orang tersebut saya kira tidak, ya kan, karena bungkusan bingkai tadi dengan negara kesatuan Republik Indonesia, ada persatuan Indonesia, nah, itu Bung Abang. Tapi kemudian tadi yang disampaikan Bang Sabiran tadi Pak, ada kesalahan identifikasi untuk mengambil kebijakan ini, kesalahan identifikasi untuk mengambil kebijakan yang kemudian ini potensi untuk mengeksploitasi politik sendiri. Mungkinkah sejauh ini Pak terlihat untuk di akademi sendiri bahwa terjadi kesenjangan di masyarakat kita, kemudian pada kebijakan, sehingga ini sampai pada tidak kondusif misalkan ya. Di masyarakat kita? Itulah ya, seorang leader memang harus pandai-pandai untuk membuat sebuah kebijakan-kebijakan, ya kan, karena kebijakan itu kan harus mengacu kepada rasa keadilan. Bisa jadi potensi, ya kan, bisa jadi sebagai CA. Itu ya, makanya tadi itu negara kita yang beraneka ragam, yang multi etnis ini, untuk menjadi seorang leader atau menjadi pemimpin, untuk menjadi seorang wali kota atau gubernur, ya kan, itu memang sangat hati-hati sekali. Nah itu ya, kejadian-kejadian itu kan misalnya terjadi misalnya ya gesekan tadi itu kan karena tidak rasa ketidakadilan tadi itu yang muncul, sehingga menjadi gesekan sehingga pecah menjadi misalnya perang saudara misalnya itu di sini. Nah, itu akibat apa? Rasa ketidakadilan tadi itu ya harus bijak. Nah itu ya, untuk membuat sebuah kebijakan tadi itu ya kan harus mengacu kepada rasa keadilan, ya kan, yang bisa diterima oleh seluruh etnis, yang keanekaragaman tadi itu. Bang Sabiran, ini nanti sebentar dulu Pak. Bang Sabiran dulu, ada kebijakan politik yang harus dijaga nih Bang. Ya. Nanti kita sampai kepada tadi keadilan, toleransi, tidak diskriminasi dan lain sebagainya, sampai di situ diskusi. Terlihat ya politiknya itu. Ya, ini sebenarnya tema tersendiri yang menarik untuk kita bahas. Tapi poinnya adalah ketika kita namanya kebijakan publik, itulah biasa di sini. Kebijakan publik itu, ketika kita breakdown habis kebijakan program, kegiatan, proyek, dan ini satu kesatuan runut ya kebijakan publik ini. Nah, kebijakan publik ini adalah proses politik, kesepakatan politik itu kebijakan publik. Misalnya, kebijakan publiknya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa itu makanya ketika kemudian kebijakan itu dinilai kinerjanya, semua kebijakan publik itu sebenarnya bagus. Tapi begitu diimplementasikan, kinerja implementasi kebijakan itu bobrok. Nah, kenapa? Karena namanya kebijakan publik itu setiap OPD dalam konteks tanah harus menyesuaikan, misalnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka programnya, kegiatannya, dinas pendidikan apa?
Kan bisa begitu. Di PQ apa? Kalau di kesehatan apa? Kesehatan misalnya asupan gizi program. Supaya kemudian di asupan gizi ini dicerdaskan kehidupan bangsa. Kalau di pendidikan, misalnya pendidikan, dia bisa apa namanya kurikulumnya dan lain sebagainya. Kalau PU bisa infrastrukturnya, mulai dari PAUD-nya sampai di universitasnya. Perhubungan juga begitu. Maka harus ada konektivitas antara satu kebijakan dengan OPD yang melaksanakan. Disitulah kemudian persoalan kinerja yang menjadi tidak baik. Tapi berkaitan dengan tadi kebijakan publik itu hadir karena memang ada persoalan di tengah-tengah akar rumput tengah masyarakat yang mudah dipecahkan dengan kebijakan. Makanya bukan etnosentris yang kita pakai parameternya atau paradigmanya atau standpoint kacamatanya. Kacamata yang harus kita pakai adalah logosentris. Jadi apapun persoalan yang terjadi di masyarakat itu harus dilihat secara jernih sehingga akar persoalannya ketemu. Ketika akar persoalan ketemu, baru kebijakan publik itu hadir. Kebijakan publik hadir karena memang ada persoalan yang tidak dipecahkan dengan kebijakan publik. Saya sering mengkritik pemerintah, seringkali salah mengidentifikasi persoalan yang terjadi di masyarakat. Barangkali kacamatanya salah, ya kan? Bisa saja etnosentris yang dia pakai, dari sisi etnis saja yang dia pakai. Padahal bukan dari sisi makanya saya bilang tidak ada orang berkelahi di tengah-tengah masyarakat sekarang ini, gara-gara suku. Tidak ada bagi saya. Tetap saya beranggapan perkelahian antar di tengah-tengah masyarakat itu bukan karena suku, tapi karena perut, ya kan? Kalau kemudian di tengah masyarakat bisa kita lihat secara dikotomis, oh memang itu suku di sana, pemerintah juga memperkuat kita. Itu yang saya bilang salah identifikasi. Kalau yang namanya berkelahi, ya, itu pasti saling meniadakan, ya kan? Pasti saling meniadakan, saling membunuh kan? Ketika kemudian Tuntung Akbar mau dibunuh, kira-kira apa yang akan melakukan? Pasti membangun koalisi mencari teman. Kira-kira mencari teman supaya tidak terbunuh. Apa yang paling gampang? Sama bahasa sama suku pasti. Itu yang dibantu saya. Ya kan? Sehingga seolah-olah itu persoalan suku, padahal tidak. Kita ini melakukan cuma menjaga daripada saya dibunuh, saya bangun koalisi cari teman. Maka mencari teman supaya saya tidak terbunuh yang paling gampang adalah sama bahasa, sama suku, sama agama. Makanya saya tetap berpendapat bahwa perkelahian di Kaltara di Indonesia tidak bukan karena suku, karena perlu bukan kebijakan pemerintah yang salah. Tapi begini Bung Akbar, saya mau nambah dikit lah. Apa yang dikatakan kalau di dalam apa namanya ini di dalam mindset Bung Sabirin ini kan itu kalau di dalam kondisi normal itu memang seperti itu kan gitu. Makanya kalau memang ada kebijakan-kebijakan, contoh misalnya di saat ini. Kalau di Jawa dengan Sulawesi juga kan sama polanya, cuma beda, ada perbedaan. Nah, kalau di Makassar itu ada pertarungan antara terahnya Simin Limpo dengan yang sekarang. Nah, cuma apa namanya etnis itu dia mewakili pilar, pilar bonek dan lain sebagainya. Pertarungannya di situ tetap di Jawa juga begitu. Di Jawa itu Soko, ada sekolah Monga, ada Soko Malang, Soko segala macam. Pertarungannya di situ. Kita lihat kasusnya siapa yang Bupati Lamongan kan, yang dulu DPR Provinsi Kalimantan Timur, sama pertarungan itu juga. Iko sama pertarungan itu juga. Artinya itu sudah bisa dielakkan. Nah, saya kembali ke kenapa kemudian persoalan kesalahan identifikasi itu yang menimbulkan diskriminasi dan lain sebagainya. Seringkali pemerintah salah mengidentifikasi persoalan yang terjadi di tengah masyarakat sehingga kemudian salah mengambil informasi kebijakan. Kenapa kemudian pemerintah ini salah? Karena yang namanya kebijakan publik itu bagi wali kota. Wali kotanya pengguna saja. Pengguna kebijakan, maka harus ada orang yang menawarkan kepada wali kota minimal 4 opsi kebijakan publik terhadap satu persoalan. Nah, sekarang begitu kita lihat internal birokrasi pemerintahan dimatikan semua, satu aja yang dia pakai adalah tarahan staf. Itu ada masalah tarahan staf. Padahal staf ahli itu bisa difungsikan untuk melihat persoalan itu sehingga kemudian bisa dikomponasikan ke kebijakan publik sehingga memunculkan 4 alternatif kualitas dari pengguna itu juga menilai pasti yang digunakan proses benefit, ya kan?
pilihan kebijakan 4 minimal itu paling penilaiannya ada kok sebenarnya bagaimana mudah dilakukan, gampang dilakukan, murah dilakukan, cepat efektif. Pasti begitu dilakukan. Nah sekarang kan ini tidak ada. Nah pertanyaannya, kalau ini tidak ada, kenapa wali kota tidak melakukan? Berarti wali kota lagi etnosentris. Jadi kamu melihat membaca hari ini staf ahli daripada pemerintah Tidak ada tidak staf melibatkan ahli. akademisi. Tidak ada staf ahli melibatkan, bahkan cenderung untuk dimatikan. Begitu ada orang berteriak sedikit di internal disebutkan di staf ahli, padahal staf ahli ini fungsinya luar biasa, tapi dimatikan. Sehingga kemudian mengandalkan kesalahan staf kan. Borneo juga begitu. Begitu bagaimana maksudnya? Kalau birokrasi pemerintahan yang melanggar di dalam mempromosikan sebuah persoalan, maka akademisi harus hadir, harus hadir melaporkan. Jangan kemudian motifnya anggaran, ini repot kan? Ya. Sejauh ini Borneo sudah dapat andil untuk kebijakan staf ahli kemudian kalau di kampus Pak. kalau di kampus itu tidak ada apa namanya istilah staf ahli itu tidak. Ya kan, adanya ya wakil rektor, staf ahli belum ya, karena ahli semua karena di kampus itu memang sudah ahli semua ya. Sudah ahli semua itu. Hanya saya bilang kalau di sana ada dunia ahli, Iya. maka kemudian birokrasi pemerintahan tidak ada keahlian, maka berikan sumbangsi lah, ya kan terhadap persoalan. Pemerintah juga seringkali juga blinded terhadap persoalan. Tapi nggak tahu ini pandangan apa dokter secara sosiokultural saya tidak. Ya, Pak Dewi mungkin bagaimana sih Pak untuk merawat keberagaman kita hari ini yang sudah tadi dijelaskan Bang Sabil kemudian Bapak Sukono kemudian begitu banyak begitu kompleks persoalan kita di masyarakat kemudian untuk mengambil satu kebijakan. Oke, tadi pembicaraan asik sekali. Karena memang multikultural itu kan pasti akan menjadi tema debat, nggak bisa tidak, karena memang kenyataannya memang begitu. Kalau saya melihat dari aspek ini dulu, dari sisi empiris ya akademis, sebenarnya kan multikultural ini secara fakta memang ada, tetapi dari sisi keilmuan itu masih sangat baru. Jadi kalau misalnya tradisi di Eropa itu baru abad ke-14, misalnya Hobbes. Thomas Hobbes itu kan melihat keperbedaan antar suku ini kan baru abadnya itu ketika mulai baru masa pencerahan itu dan penjelajahan samudra. Oh ternyata ada suku bangsa yang lain. Bahkan dia menganggap misalnya Columbus itu di abad akhir 15 itu menemukan Amerika. Padahal memang sudah di sana sudah ada orangnya. Bahkan kalau masa saya lihat di Eropa awal itu ada pameran manusia. Jadi mohon maaf ada suku tertentu yang dipamerkan. Antara yang memamerkan dan dipamerkan ini loh tidak saling menyadari. Artinya gini, yang dipamerkan juga saya dipamerkan untuk apa juga nggak tahu. Ini artinya apa? Bahwa dari sisi misalnya pengetahuan, ya, kesadaran ilmiah, kesadaran fakta itu belum ada. Jadi kalau misalnya hari ini multikultural itu masih dijadikan diskusi itu ya cocok saja. Ini terus menerus ada. Nah, tetapi ketika itu sudah ya, misalnya Thomas Hobbes itu begini, secara kultural memang kita beragam atau pasti akan beragam. Gitu. Nah di situ ada kritik-kritik yang waktu itu yang berkuasa di zaman itu adalah malah politik agama kan, jadi Kristenan. Jadi kaum akademisi atau intelektual di zaman itu kan mengkritik ya, tradisi religi kan gitu, bahwa mereka mengekang ya. Jadi sama saja problem sosial di setiap tahapan kehidupan manusia itu selalu ada. Mungkin mereka terkekang oleh rezim yang berbasis agama. Nah, sehingga mereka muncul dari legislatif dan eksekutif itu harus menuju kepada muara kesejahteraan. Proses untuk menuju ke sana ini yang perlu yang bisa kita tembus ya.
Ya, salah satunya edukasi, pendidikan. Jadi ketika orang sudah terdidik, saya kira hal-hal yang terkait dengan tadi perbedaan-perbedaan itu menjadi semakin semakin tidak tajam gitu, artinya tidak ada polarisasi yang terlalu jauh karena memiliki satu persamaan pikir universal, humanisme. Saya kira itu yang bisa disimpulkan. Saya Tapi begini Pak, Dokter. Kalau kita kembali misalnya tadi ke politik identitas tadi, itu juga ada kaitannya dengan apa yang disampaikan Pak Dokter tadi itu. Politik identitas itu pandangan saya itu menimbulkan tidak berkualitasnya misalnya anggota-anggota dewan kita itu. Karena apa? Tidak berkualitas akhirnya itu. Nah itu mau diakui mau tidak diakui. Jadi dia akhirnya begini. Anggota dewan ini kan karena dengan politik identitas tadi itu kan dengan kaderisasi misalnya tidak jalan, ya kan, mengambil seorang tokoh, ya kan, malah yang penting udah memenuhi persyaratan, lulus SMA, ya kan, karena apa? Dia banyak duit, ya kan, dia mungkin ya etis tertentu, dia bisa punya masa banyak dan dia punya berpengaruh, nah itu dia berpengaruh, kan seperti itu. Yeah. Misalnya Bung Sabirin, misalnya siapa yang tidak kenal Bung Sabirin kan begitu kalau di Kota Tarakan itu, ya kan? Orang-orang misalnya di ini loh ya, orang-orang nelayan itu siapa tidak kenal Bung Sabirin? Kan begitu kan? Bung Sabirin banyak duit, kan gitu. Nah ini. Tapi kebetulan, ya kan? Kebetulan kalau memang Bung Sabirin terpilih kan ya, memang ya kita tahu bagaimana kualitas Bung Sabirin. Tapi kalau hanya orang yang ditokohkan tadi itu, orang yang ditokohkan yang tidak berkualitas, akhirnya apa? Ya kan? Lembaga kontrol tidak jalan. Datang, ya kan, rapat, apa yang disampaikan, ya kan? Ya sudahlah, apa yang dimanggut-manggut kami persilakan misalnya si A. Udahlah, sudah. Apa yang disampaikan ketua fraksi misalnya Bung Sabirin, kami iya kan, sama. Apa yang disampaikan sama. Kan tidak seperti itu, ya kan? Sekarang anggota dewan, ya kan, itu memang dibutuhkan orang-orang yang pintar untuk di situ, ya kan? Sebagai lembaga kontrolnya, di situ. Makanya kalau saya berkelakar dengan dengan mahasiswa saya, nah itu kan, kalau yang pintar-pintar menjadi teman sejawat saya, ya kan? Kalau yang nilai B, yang nilai A itu ya maksud saya itu jadi teman sejawat. Nilai B nanti jadi pengusaha. Ini hanya kelakar saya gitu kan. Nilai C nanti yang mengesahkan undang-undang. Sudah saya mengesahkan undang-undang nantinya itu. Itu hanya kelakar-kelakar untuk memotivasi. Agak keras Pak ini. Betul dari nilai C yang jadi Kalau melihat sekarang, soal kualitas. kalau melihat sekarang iya kan. Artinya tidak ada pola politik yang di dalam partai politik atau seperti apa sih Pak? Nah, partai Sehingga kualitasnya tidak begitu. saya sendiri Demokrat sudah mencoba memformulasi. Bahkan yang tangga pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana kemudian kita merebut minimal 3%. Karena pada waktu itu kita 3 tahun, maka kemudian komposisi kita pasang. Nah setelah itu memang ada persoalan pendidikan politik di internal Demokrat. Bahkan ketika kemudian PPAS itu belum kita bahas, saya sudah bawa ke Demokrat, nggak masuk. Nah ini upaya kita untuk melakukan pendidikan politik kepada kader. Partai lain saya tidak tahu. Sekarang saya masuk di Golkar, saya tidak tahu apakah juga hal yang sama dilakukan. Tapi saya mencoba tidak akan melakukan seperti itu. Tapi apa yang disampaikan Pak Ade itu barangkali saya ingin menjelaskan sesuatu. Kalau dalam politik itu begitu kita membaca masyarakat ini irisannya banyak, kelipis kalau dalam politik, irisannya banyak. Nah irisan yang banyak ini baik suku, baik agama, baik profesi, baik kepentingan, baik pendidikan, segala macam ini stratifikasi sosial ini irisan masyarakat.
Nah, ya, layer tadi. Nah, kita butuh perekat. Sini, kata satu. Nah, ternyata dalam politik praktis pragmatis, dalam politik praktis pragmatis, perekat yang paling dekat itu bukan pertalian darah, bukan identitas. Seringkali ya, uang ya. seringkali juga dalam kontestasi politik antara kakak beradik berkelahi, antara bapak anak berkelahi, berarti persoalan identitas itu bukan perekat yang utama. Perekat yang utama tadi. Persoalan kualitas nanti dulu ya, tapi ini ada. Ya kan, itu persoalannya. Jadi, nah, kenapa itu muncul? Itu yang sering saya teliti. Bahasanya itu kan kembali lagi, masyarakat ini matre, ya kan? Pragmatis sekali masyarakat. Pertanyaannya, kenapa sih masyarakat ini pragmatis? Karena kita juga yang mendidik. Jadi politisi yang mendidik, partai politik yang mendidik, termasuk akademisi juga mendidik. Akademisi mendidik. Iya. Tidak. Pragmatis nih. Kenapa dia pragmatis? Tadi bagi itu yang saya ceritakan. Begitu jelang pemilu, dalam pileg, dalam pilkada, turun di akar rumput, seringkali kita ketemu masyarakat yang apatis dari apatisme masyarakat yang berujung pada pragmatisme masyarakat itu. Tercermin dari 4 pertanyaan begitu kita sosialis wanita ya kan, ada duit, ada suara. Kalau saya ikut nyoblos, saya juga mendapat apa ataupun mendapatkan masalah suara. Kalau saya nyoblos atau tidak nyoblos, hidup saya begini-begini saja. Kalau tukang kalau main tetap namanya, kalau tetap petani. Inilah bentuk apatisme masyarakat terhadap politik. Dan ini harus dijawab. Siapa yang menjawab? Akademisi harus menjawab itu, partai politik harus menjawab. Pertanyaan itu kenapa kemudian masyarakatnya apatis, pragmatis. Nah, saya mencoba melihat akar persoalan apa sih yang menyebabkan masyarakat ini pragmatis sekali matre. Ternyata bagi saya, sejauh sependek pengetahuan saya, ternyata masyarakat ini dalam momentum politik seringkali dijadikan objek, ya kan? Karena dia objek sama dengan benda-benda, sama dengan kue, sama dengan ikan ada-adanya. Nah, maka caranya menjawab pertanyaan itu geser dia dari objek menjadi subjek, pelaku kan? Karena namanya kita makhluk sosial, ya kan? Tentu kita butuh pengakuan. Masyarakat siapapun dia butuh media untuk aktualisasi diri. Setelah kemudian dia beraktualisasi, dia butuh pengakuan. Oleh karena itu kemudian geser dia menjadi subjek, lalu kemudian bisa menyelesaikan persoalan pragmatisme masyarakat. Nah, ketika kemudian menjadikan mereka subjek politik, tidak bisa kita masukkan dalam insight. Karena kalau dia 10 orang bisa, tapi kalau ratusan orang, usah bingung. Dan mungkin organisasinya akan menjadi bengkak kan? Tapi begini Bung Sabiri, ini bukan semata-mata juga kesalahan misalnya dari akademisi dari kampus. Saya kira itu tidak seperti itu, karena kami ini kan punya tugas. Kalau di akademisi itu punya tugas itu hanya 3 misalnya. Kita itu tridharma, pengabdian, pengajaran dan penelitian misalnya kan di situ. Betul. Ya kan, ini kan masalah pemilih, ya kan, pemilih, ya kan. Pemilih itu kan juga ada namanya pemilih pemilih yang kelas pintar, pemilih kelas bawah, ya kan, atau pemilih kelas menengah. Nah kan seperti itu. Jadi kalau saya kembali ya persoalan ini misalnya kenapa misalnya ya saya kira itu ya dari ya caleg-caleg atau dari dari pihak dari calon-calon DPR ini, ya kan, yang mengkondisikan seperti itu. Nah itu loh ya. Karena apa? Masyarakat itu kan jadi begini. Calon-calon ini kan tidak masalah itu. Bilang kan, oh Indonesia, masyarakat kita itu mudah lupa. Tidak apa-apa, saya ada uang 500.000. Ya kan, ya sudah sampai di situ saja. Kan seperti itu. Ini, ya kan, ini yang muncul seperti ini ya dari calon-calon tadi itu, legislatif tadi itu. Ya kan, calon legislatif. Sehingga calon-calon legislatif inilah tidak bisa mendidik dengan masyarakat dengan baik. Bagaimana dia itu untuk untuk objektif. Kalau itu tidak dimulai, saya kira ya, tidak dimulai. Ini dari caleg-caleg ini, ya kan, masyarakat juga tidak akan misalnya saya mau nyoblos nomormu NPWP ya istilahnya kan, nomor piro wani piro kan begitu.
ya NPWP-nya itu. Sedia NPWP, nomor piro wani piro. Lah ini memang dimulai dari caleg-caleg yang ada di misalnya kalau Kota Tarakan ya Kota Tarakan. Kalau seperti Talang, berpikirnya begini, nanti 1 bulan 2 bulan yang lupa. Tapi itu kan ada 5 tahun itu. Itu seperti itu. Mulailah, makanya tadi itu yang kami tetap kami yang saya kurang serem tadi itu. Memang dari partai politik itu memang harus ada kaderisasi, ya kan? Ada namanya pendidikan politik. Pendidikan politik kan sudah masuk ke dalam masyarakat, Bung Sabirin. Nah, itu. Tapi kalau Bung Sabirin misalnya, ini salahnya akademis. Wah, ini kurang tepat kalau saya anggap kurang tepat. Saya begini, Salahnya itu. Begini Pak De, kan Pak De juga gerak terhadap kondisi legislator kita yang kalau dikatakan C atau B. Kalau kita gerak terhadap persoalan itu, maka ada lembaga yang harus di internal partai politik juga ikut andil gitu. Apalagi kemudian lembaga UB kan ada pengajian, ada penelitian, ada sebagainya. Itu yang saya kenapa kemudian masyarakat apatis? Kenapa kemudian pragmatis? Jadi kan apa sih akar persoalan? Membongkar akar persoalan masyarakat pemilih ini supaya kenapa dia pragmatis? Tidak bisa semata-mata dilakukan oleh partai politik. Yes, itu harus lembaga pendidikan yang melakukan penelitian itu. Nah sehingga kemudian calon dewan itu bukan orang yang punya duit, bukan orang yang nilainya dia C, dia adalah nilai A. Ketika kemudian lembaga penelitian misalnya ikut meneliti inilah, bahkan itu memberikan penyadaran kepada masyarakat. Oh sampai itu orang kan meneliti, itu maksud saya. Maka kalau kita tarik itu, bisa juga ada salahnya. Karena bernegara, tidak kemudian persoalannya diserahkan pada partai politik saja. Partai politik sekeren apapun dia, Nasdem misalnya, dia adalah lembaga pendidikan. Ya, sekolah pendidikan. Sekolah politiknya juga ada, tapi tetap juga hal yang sama. Tapi kalau kemudian kita bersama-sama, misalnya universitas juga melakukan, sekolah juga melakukan, itu keren. Sehingga kemudian persoalan pertanyaan apatisme masyarakat bisa terjawab. Ya, nah cuman kan kita nih sering egosentris kan, egosentris dan lain sebagainya, itu urusanmu. Nah itu dari sisi itu saya katakan ini juga salah juga. Gitu. Kalau saya ini sekarang kan bukan melempar tanggung jawab siapa yang salah, artinya kan ini tanggung jawab semua. Betul. Sama akademisi juga, pemerintah juga, sistem politik juga. Makanya tadi itu sistem demokrasi ini itu kan sebagai alat, jadi alat untuk menuju ke sebuah kesejahteraan. Apakah alat ini itu andal atau tidak itu kan belum tentu cocok dengan masyarakat, dan kita tidak yakin bahwa alat ini akan terus menerus misalnya tidak diperbarui. Nah misalnya untuk mengkritik misalnya apa kok uang itu berbicara lebih. Nah berarti di sistem demokrasi ini harus ada aturan-aturan tertentu, di undang-undang pemilunya juga harus direvisi. Jadi bagaimana misalnya tokoh-tokoh yang ingin misalnya menjadi legislator gitu kan orang-orang pilihan jadi di situ sudah ada misalnya instrumen di undang-undang. Misalnya gini aja, yang paling mudah ada tidak pertanyaan saya item bahwa anggota dewan misalnya harus kualifikasinya S1 misalnya kan. Nah selama ini kan tidak ada dan orang tidak berani itu. Nggak ada yang bisa ini masuk ini gitu. Sehingga terjadi masuk ke politik identitas. Ya. Langkah yang paling saya kira kan kita bicara secara nasional untuk kepentingan tertentu yang paling mudah ya politik identitas yang begitu. Paling mudah untuk cepat ya secara pragmatik untuk mengumumkan suara kan begitu. Nah artinya satu yang menjadi tanggung jawab kita adalah ya sistem politik itu sendiri harus ada terus pembaruan. Nah itu nanti disupport oleh misalnya orang-orang akademisi kan. Jadi hal-hal ini harus ada misalnya riset-riset sosial, riset terkait dengan ini apa keterwakilan publik. Kenapa masyarakat begitu? Ya, gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan ada pilihan-pilihan yang tidak melibatkan uang misalnya
ada tokoh-tokoh yang memang kompeten yang dipilih oleh masyarakat itu ada, tetapi yang menggunakan pragmatisme untuk pilpres banyak juga kan gitu. Pemilihan sesaat itu kita, nah dengan misalnya gini aja lah, instrumen yang paling mudah itu di undang-undang. Syarat-syarat itu harus kita upgrade untuk apa ya, untuk menjaring orang-orang pilihan, karena kan negara itu harus ditangani orang-orang pilihan, orang-orang pilihan yang bisa tadi muaranya itu kan kesejahteraan ya. Jadi bukan berhenti pada alam, berhenti pada kita sebagai negara demokrasi dianggap oleh orang hebat ya, sudah ada misalnya pilkada, pilgub semua pilihan presiden, bahkan pilihan RT gitu, pakai instrumen yang harus dipilih secara langsung. Saya kira bukan itu ya. Tetapi pertanyaannya, sudah makmur atau belum setelah menggunakan alat ini? Sudah sejahtera atau belum? Perekonomian masyarakat bisa naik atau tidak? Kesadaran publik ya terkait dengan politik dan seterusnya, budaya ada atau tidak? Nah ini saya kira proses yang panjang ya, proses yang panjang, tidak bisa standar dulu. Ini bahasa yang saya sampaikan bahasa yang sifatnya hanya ini ya, idealis. Maka dari itu Pak, Idealisme itu ada gitu, tapi ya kalau idealisme atau mimpi itu sudah kita jadikan roadmap, saya kira kan nanti di tataran praktisi ya, di parpol, di masyarakat, di mana itu harus mengikuti itu gitu kan, menuju ke sana. begini Pak Dokter dan Bung Sapiri, saya memang menginginkan ya, bukan saya lah ya, kalau itu nanti idealis itu ya, itu idealnya ya kan, untuk menjadi anggota legislatif atau anggota DPR sebenarnya harus ada asesmen, harus direkrut, benar-benar direkrut ya kan, benar-benar dipilih, karena wakil kita kan itu kan, jangan sembarangan lah kan, seperti itu. Karena kalau saya melihat itu kan udah usah jauh, misalnya di Kota Tarakan, mungkin di Indonesia kadang-kadang untuk memenuhi ya, hanya misalnya memenuhi kuota. Iya, memenuhi kuota kan, seperti itu, memenuhi kuota. Jadi calonnya itu loh, nggak tahu siapa saja itu. Itu jadi terkesan itu ya rekrut, pokoknya ya sudah lah, yang penting ini terpenuhi kan, seperti itu. Nah ini kalau misalnya dipilih Bung Abah, kalau dipilih misalnya ada apa yang katakan Pak Dokter pilih tadi itu ya kan, misalnya harus ada persyaratan anggota dewan harus S1 ya kan, tidak pernah dihukum ya kan, attitude-nya bagus. Ini kan pilihan-pilihan kan seperti itu, orang yang cerdas. Nah sekarang ini kan gini, sekarang ini kan fungsinya dia ini adalah lembaga kontrol ya kan, ya belum ya, lembaga kontrol ya kan. Tapi sekarang ini kan kebanyakan malah ini dikuasai kan harus balan ya itu ya, ini malah dikuasai oleh eksekutifnya. Ini kan malah bahaya kalau seperti ini. Nanti bisa eksekutifnya ya bersuka-suka, yang penting kong kali kong bukan kong kali kong lah ya, yang penting saya kalau ketua dapat anggaran sekian, kalau anggota dapat anggaran sekian. Kan tidak seperti itu yang diinginkan oleh masyarakat itu ya kan, yang diinginkan masyarakat tidak seperti itu. Terus nanti ada semenisasi, tidak seperti itu ya kan. Sekarang ini ekonomi ya, ekonomi kita itu bagaimana, masyarakat itu sejahtera. Makanya inilah kita sebagai rakyat tadi itu mewakilkan ya kan gitu, supaya ya kan bisa mengontrol eksekutif tadi itu. UK anggaran ini misalnya 5 triliun ya kan, yang untuk anggaran ini untuk masyarakat, untuk kesejahteraan masyarakat kan, seperti itu. Nah saat ini ya kan kebanyakan malah eksekutif yang menguasai. Nah eksekutif karena apa ya, tadi itu kelemahan tadi legislatif itu. Legislatif ini sangat lemah ya kan, fungsi kontrolnya mungkin juga tidak tahu, mungkin itu tupoksi dewan itu tidak tahu, itu Bung Sapiri. Nah itu loh, nah Bung Sapiri kan 2 periode untuk jadi anggota dewan itu ya, mudah-mudahan masa Bung Sapiri tidak seperti itu gitu kan, harus ada dinamika begitu loh. Nah itu jangan ya tadi itu yang penting setiap bulan saya dapat sekian, itu untuk kembalikan, nah kan gitu.
Makanya kalau dari politik identitas tadi itu kan jadinya apa? Ya kan itu sebagai retorik calon-calon legislatif itu ya, jadi konsumsinya adalah calon legislatif itu, Bu. Karena kualitasnya. Karena apa? Ya tadi kembali lagi saya sudah menyalakan tadi itu kaderisasi partai, SDM yang ada di dalam partai itu tidak jalan, ya kan? Ya saya katakan itu ya ada ketumbulan atau kemajalan itu. Kita break dulu. Untuk pembahasannya next time kita akan bahas soal ketumbuhan politik di SDM politik. Iya. Saya pikir cukup sekian untuk pembahasan kita di malam hari ini. Kita sambung untuk pekan depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kita sambung juga. Kita sambung ini. Kita sambung. Ya apa kan diskusi begini